変えようとしているの。世界式、反転、還元。 Sebentar lagi kita masuk di Luna 8 dan tentu teman-teman sudah menyaksikan trailer dari Song of Welkin Moon chapter terakhir yang rilis di tanggal 18 Juni lalu. Di atas kertas ada 3 pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas. Pertama tentu quest Fontinalia yang akan menjadi quest Sandron, kemudian map bulan beserta dengan questnya, dan terakhir adalah sneak peek dari Snesnaya. Mungkin untuk Snesnaya kita pisahkan dulu aja karena ada banyak hal yang perlu dipelajarin terkait Snesnaya. Sehingga untuk video saat ini kita bahasnya 2 bahasan awal saja dan saya coba bahas pelan-pelan dan sedetail mungkin. Langsung saya bagi dalam 2 sequence aja. Yang pertama quest Sandron dulu, lalu lanjut pada quest bulan. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng sekarang. 世界は謎だらけだね。 Oke, mungkin untuk analisa trailer kali ini cukup berat ya, karena World Quest bulan juga dapat suara ternyata, dan yang menambah sedikit difficulty-nya adalah Columbina terlibat dalam 2 quest tersebut. Jadi mungkin ada peluang tercampurnya skenario nanti, khususnya waktu bahas quest yang dimaksud. Sunny Summer Fontinalia mungkin sudah tidak perlu dijelaskan lagi, akan menjadi quest summer untuk pet Song of Welkin Moon, serta untuk 2 tahun berturut-turut tidak akan ada map temporer dalam pelaksanaannya. Selain itu sama seperti quest event permanen pada tahun lalu, serta di Luna 4, quest kali ini akan relate dengan karakter dan Sandron akan menjadi topik utama dalam quest tersebut harusnya. Penjelasan tim developer nggak banyak sebenarnya, pun untuk word formula bagi Sandron juga udah saya bahas pada video lalu, sehingga saya pikir nggak banyak poin juga yang bisa dijabarkan lebih dalam. Poin pertama yang pengen saya ungkit kali ini adalah soal perubahan dari arah cerita yang saya percayai. Sebelumnya saya percaya bahwa quest Sandron nanti akan semacam berisikan upaya dari Traveler, Columbina, dan yang lain untuk membangkitkan kembali Sandron setelah kematian dia di Luna 4. Tapi sepertinya untuk kebangkitan Sandron, Traveler tidak perlu turun tangan karena dia harusnya sudah bangkit saat ini. Ya, berdasarkan penjelasan tim developer juga, mereka mengatakan begitu Traveler pergi ke Fontaine akan terjadi sebuah reuni yang tidak terduga dengan teman lama, yang tentu merujuk kepada Sandron. Pertanyaannya sekarang, kenapa Sandron bisa bangkit kembali? Nah, dikatakan bahkan sebenarnya Sandron sendiri agak terkejut akan fakta demikian. Tapi jawabannya sudah ada, yaitu Alan Final Gift. Dikatakan oleh mereka, hadiah terakhir kreator Sandron itu bertindak layaknya sebuah kesempatan kedua bagi Sandron. Perihal ini sebenarnya sudah saya bahas juga pada video Word Formula, yaitu Sandron sendiri sudah mengaktifkan klausul khusus yang diletakkan oleh Alan, yaitu ketika Sandron memiliki sebuah harapan untuk dirinya sendiri. Klausul itu kemudian mengaktifasi fungsi misterius dari Pulonia yang memang Sandron sadari memiliki sebuah fungsi yang tidak diketahui bahkan oleh Alan sendiri. Hanya saja Alan menanyakan kepada Sandron saat itu tentang cara melihat takdir dunia. Nah, secara konsep, melihat takdir dunia adalah hal yang dilakukan oleh René de Petrichor dengan word formula miliknya. Sehingga sepertinya fungsi tersebut akan memiliki sangkut paut dengan konsep word formula juga. Sayangnya aktivasi itu sepertinya tidak akan berlaku untuk Polonia, yang mana presensi Polonia sendiri sepertinya akan digantikan oleh Fagio. Sementara untuk Polonia, paling buruk sudah rusak total dan paling mending sudah tidak memungkinkan diperbaiki, hanya saja esensinya berada pada Fagio. Dilihat dari air wajah Sandron pada idle animation-nya, ketika slide di hadapannya menunjukkan Polonia,
Sandron menjadi sedih yang menandakan terjadi sesuatu yang buruk pada Pulonia. Salah satu panorama baru yang akan dihadirkan pada Luna 8 nanti adalah kembalinya Winggale pada permukaan. Setelah terakhir kali terlihat pada kejadian ramalan Fontaine di akhir Archon Quest-nya. Mungkin pertanyaannya sekarang, kenapa baru saat ini kapal tersebut bisa ke permukaan? Buat teman-teman yang mungkin sedikit lupa, Winggale adalah bahtera yang dibuat secara diam-diam oleh Wriothesley yang terinspirasi dari cerita King Remus dan Sibylla. Duke melalui hasil pengamatannya melihat bahwa bencana Fontaine pasti akan terjadi cepat atau lambat. Karena itulah, dia menyiapkan manajemen kritis dan terciptalah Wingglet. Dan benar saja, waktu Fontaine tenggelam, Wingglet menjadi salah satu solusi untuk mengangkut warga Fontaine pada saat itu. Dan setelahnya Wingglet dikembalikan ke tempat asalnya dengan catatan mungkin suatu saat akan memiliki fungsi yang lebih luas. Nah, saya curiga penggunaan dari Wingglet tidak sepraktis yang kelihatannya dan memang hanya disiapkan sebagai sesuatu yang darurat sebagaimana Archon Quest yang lalu. Tapi kemudian konsepnya bisa diubah dengan kehadiran Sandron di Fontaine. Pada trailer, tim developer mengatakan bahwa topik itu akan menjadi salah satu isu pada story nantinya. Saya pun saat ini tidak bisa memetakan dengan tepat akan kasus ini. Hanya saja peran Sandron pada Wingglet nantinya mungkin akan sangat krusial karena Sandron sampai memiliki ruangan pribadi di kapal tersebut. Dugaan saya mungkin Sandron terlibat pada hal yang paling dicari pada Wingglet dan membuat Wingglet bisa berfungsi dengan baik dan juga praktis. Dan untuk saat ini dugaan yang paling saya percayai adalah Sandron menemukan solusi energi untuk penggerak Wingglet. Hal ini didasari karena Sandron bisa dikatakan murid dari Alan dan energi Fontaine sendiri konsep penggunaan praktisnya dicetuskan oleh Alan. Selain pada Wingglet, Sandron juga punya peran lebih pada festival mendatang. Dilihat dari percakapannya dengan Furina, sewaktu keduanya pesta minum teh. Furina memuji Miss Guiton sebagai salah satu pion yang membantu suksesnya festival Fontinalia. Oke, pada awalnya saya pribadi tidak terlalu menaruh ekspektasi apa-apa terkait Stellar Lead Spin kecuali soal cara pembentukannya. Dugaan awal, saya menduga terbentuknya ulang Sandron adalah buah dari Narzizen Cruise. Sandron gak akan menerima sebuah vision karena aturan yang dibuat oleh Rene. Hanya saja diungkapkanlah bahwa Stellar Lead Spin memiliki koneksi dengan Descender ketiga, membuat saya pribadi tertarik dengan benda ini, tetapi di saat yang bersamaan ekspektasi juga semakin menurun. Tertariknya adalah ternyata selain Gnosis ada remain lain dari dia. Dan untuk ekspektasi menurun karena berdasarkan pengalaman historis bersama. Terutama soal kekuatan baru, namun tidak memberikan sudut pandang baru. Ya, kita bicara soal Moonwheel, yang menurut saya impact-nya secara lore tidak terlalu besar kecuali Moonwheel milik Zibai. Sisanya sebatas itu aja. Dan saya tetap menaruh rasa percaya untuk Stellar Lead Spin, utamanya bagaimana caranya Hoyo menghadirkan cerita untuk medium kekuatan ini. Stellar Lead Spin juga seharusnya nggak akan seperti Chaos Formation yang saat ini hanya Skirk sebagai pemilik eksklusifnya. Nah, yang menarik untuk saat ini adalah dikatakan oleh pembawa acara, Stellar Lead Spin adalah satu dari dua faktor kebangkitan Sandron. Nah, sehingga Stellar Lead Spin akan berpeluang menjadi variabel luar yang dibutuhkan untuk Sandron, sebagaimana Traveler yang menjadi variabel bagi Columbina. Kemudian ada satu poin yang mungkin akan dipastikan soal Stellar Lead Spin ini, bahwa medium kekuatan ini nampaknya nantinya akan terporos pada Sarisa. Semisal seperti Lunar Reaction pada Columbina atau fluktuasi HP di Furina. Nah, poin ini juga sebenarnya mungkin akan secara tidak langsung menjawab pernyataan Columbina pada akhir Archon Quest Luna 4. Bahwa kekuatan Sarisa sendiri cukup misterius dan dia dikatakan tidak mengakui atau menerima kekuatan dewa dari statusnya. Yang menariknya juga adalah apabila Sarisa beneran putri Snesgovic, mungkin dia akan menyusul ras V lain yang tidak menggunakan medium elemental. Terakhir di poin ini adalah tentang Zitlali yang saya pikir punya peran dalam penjelasan Stellar Lead Spin nantinya. Peran tersebut bukan dalam artian dia yang memberikan atau sejenisnya, tapi lebih kepada enkripsi dari Stellar Lead Spin itu sendiri. Untuk benang merahnya mungkin lebih kepada cerita Koilor dan Ukuku, yang merupakan cerita anak bintang dan manusia. Dalam salah satu plot ceritanya, kekuatan Koilor selaku anak bintang terpecah di dunia manusia dan tersebar di segala penjuru.
Pengertian stellar sendiri adalah yang berhubungan dengan bintang, yang membuat saya berpikir Citlali mungkin tahu sesuatu perihal kekuatan tersebut. Oke, secara mengejutkan dan tidak mengejutkan, ternyata calon villain pada quest Sandron nanti adalah Narzizen Cruz. Nah, sebenarnya yang jadi problem itu adalah pada quest Narzizen Cruz, The Master atau Rene sudah menyerah dengan ambisinya setelah mengetahui bahwa Fontaine telah selamat. Lalu untuk menutup kisahnya pada saat itu, dia memisahkan soul Marianne dari personal Iris sehingga Marianne melakukan perjalanan dengan Anne. Jadi ya bisa dikatakan sebenarnya sudah damai. Namun sepertinya lawannya kali ini spesifik bukan Rene, melainkan yang ada di belakangnya yaitu Jacob Ingold. Itu pun nampak pada trailer juga kan. Dan seingat saya, kabar terakhir dari Jacob adalah dia ketimpa jarum Doomsday Clock dan hilang tanpa kabar setelahnya. Nah, plot ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama, tepatnya waktu artefak Nim Dream yang dirilis pada patch 3.6. Narzizen Cruz Institute dikatakan sering memainkan permainan peran, yang mana di salah satu plotnya ada kisah tentang kesatria, naga jahat, dan penyihir jahat. Pemeran naga entah kenapa selalu dipegang oleh Rene, sementara kesatria selalu dipegang oleh Alan, dan untuk pemeran penyihir hanya dipegang oleh Jacob. Pada akhir kisah dari Narzizen Cruz Adventures, dituliskan akhir dari masing-masing pemerannya. Alan dengan mesinnya, Rene dengan perjalanan metafisiknya, dan Marianne yang terjebak dengan cerita masa lalu Narzizen Cruz. Yap, semua akhir ada kecuali dari Jacob, yang mungkin akhir dari Jacob akan kita saksikan bersama di patch depan. Sebenarnya ada satu aspek yang mungkin jadi faktor penting kekacauan pada patch depan, dan jawabannya sederhana, yaitu Abyss. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ketika Jacob hampir mati di Porukasa Oasis, Rene menggabungkan esensi Jacob dengan Abyss, sehingga dia menjadi Neo-Human pada momen tersebut. Nah, seiring waktu, Rene menyadari ada yang berubah dari kepribadian Jacob, dan kecurigaan jatuh pada Abyss. Memang paparan Abyss dari Jacob nggak main-main, mengingat tidak hanya Abyss di Porukasa Oasis, Jacob juga terpapar dari Scarlet Quartz dari Dragonspine, lumpur Abyss dari Chasm, hingga Flash dari Elinas. Sehingga anggaplah Jacob terserang komplikasi dari pengaruh macam-macam Abyss. Nah, langkah yang dilakukan oleh Jacob sendiri sepertinya akan mengaktifasi sesuatu pada Narzizen Cruz, yang mana Narzizen Cruz akan mengamuk di hadapan Sandron nantinya. Hanya yang sekarang jadi problem bagi saya adalah ancaman apa yang bisa diberikan oleh dia. Dulu, ancaman Narzizen Cruz adalah mereka mencoba melepaskan air lautan primordial agar esensi orang Fontaine bisa menyatu dengan Narzizen Cruz. Tapi sekarang, kalaupun air lautan primordial lepas, orang Fontaine tidak akan kenapa-napa harusnya. Dan itulah PR quest-nya menurut saya. Namun apapun itu, sepertinya kejadiannya sangat genting karena akhirnya Sandron melakukan reverse word formula pada Narzizen Cruz, yang konsepnya akan berkebalikan dengan penyatuan 4 ortan. Saya pikir reverse ini juga akan berkaitan dengan kebangkitan penuh dari Sandron, mengingat bagian dari Sandron juga pernah menyatu dengan entitas bernama Narzizen Cruz ini. Kemudian kita bahas pretelan-pretelan yang ada pada trailer dan yang masih berkaitan dengan quest Sandron. Columbina sendiri datang ke Fontaine adalah utamanya untuk liburan, yang mana Columbina mendapatkan rekomendasi dari Nefer agar berkunjung ke Fontaine. Terlebih waktunya bertepatan dengan festival film. Terkesan biasa aja, tapi sebagai seorang yang kenal banget sama Nefer, saya pikir rekomendasi Nefer adalah skenario yang sudah dia susun. Ya, tidak sulit bagi seorang informan seperti dia untuk mendapatkan informasi spesifik tentang sesuatu, termasuk penyelenggaraan festival yang kebetulan ada di Wingelet, dan salah satu ruangan di Wingelet adalah milik Miss Guiton. Nah, sepertinya kedatangan Columbina ke Fontaine adalah kejutan dari Nefer kepada Columbina maupun Sandron juga. Sandron sendiri harusnya aware akan keberadaan Columbina, sementara dugaan saya Columbina tidak aware, setidaknya tidak tampak aware sampai momen tertentu. Selain itu, soal hubungan Sandron dan Columbina mungkin akan jadi salah satu hal yang dijual dalam questnya, karena terlihat Sandron berada pada realm bulan yang pernah ada di quest Luna 4. Serta pada salah satu sequence juga Sandron mengatakan, jangan pergi Columbina. Nah, saya pribadi setidaknya untuk sekarang itu memandang tidak akan ada scene dramatis dari aspek itu.
Saya duga momen itu adalah sebelum kepulangan Columbina ke Northcry, tapi karena malu-malu dari awal sampai akhir, Sandron gak pernah muncul di hadapan gadis bulan. Apakah akan bertemu? Ya, soal itu mari kita nantikan pada quest yang akan datang. Sisanya saya pribadi tidak ada dugaan lebih, misalnya pada scene Furina ini, itu jelas sekali merupakan cutscene, dan ada yang datang dari arah hadapan dia. Mungkin Sandron dan Traveler yang baru saja kembali dari perlawanan Narzizen Cruz, serta perlawanan Narzizen Cruz nanti mungkin akan berada pada Tower of Ipsimus, yang memperlihatkan keberadaan Sandron di menit-menit awal. Oke, salah satu hal yang disajikan juga pada Luna 8 adalah map baru yang akan berlatar pada Frost Moon. Nah, bahkan tidak hanya map baru, turut hadir pula quest Moon Gazing, sebuah seri quest yang dikatakan akan memiliki voiceover. Voiceover adalah kabar yang sangat menggembirakan, terutama dari segi experience, dan jangan lupa untuk quest yang didapat adalah world quest, yang umumnya valuasi lore-nya yang dihadirkan akan big. Ya, ambil contoh saja soal Primordial Human yang dimention pada quest Temple of Space, yang pada akhirnya menjadi kejutan di Archon Quest Luna 7 sebagai creator dari ras malaikat. Nah, pada special program, tim developer juga memberikan sebuah deskripsi menarik pada saat pengumuman areal bulan. Mereka menuliskan di sana, jauh sebelum umat manusia lahir dari buayan langit, 3 bulan sudah berada di atas langit. Roh kuno dari tanah membeku menyebut mereka sebagai Dilimbabbar. Kemudian menyebut pula bahwa bulan mengatur siklus musim serta siklus cahaya. Dan ditutup dengan kalimat bahwa hanya 1 bulan yang saat ini tersisa. Pada deskripsi ini, kata yang paling menarik perhatian saya adalah Dilimbabbar yang mengambil referensi Dewi Bulan dari Mesopotamia. Yang menarik itu sebenarnya gini teman-teman, istilah ini kalau tidak salah sudah menjadi istilah ketiga dari referensi berbeda dalam penyebutan Dewi Bulan. Arianhut menjadi yang pertama yang merupakan mitologi dari Wales, Kutar tentu menjadi yang kedua yang merupakan mitologi Finlandia, dan kali ini Dilimbabbar dari mitologi Mesopotamia. Tapi kalau berdasarkan timeline, harusnya Dilimbabbar adalah yang pertama, mengingat dituliskan di sana bahwa timeline waktu yang dituliskan di deskripsi terjadi sebelum manusia lahir. Untuk Arianhut sendiri, itu istilah yang muncul pada era One Civilization, sehingga timelinenya jauh sesudah Dilimbabbar. Tapi tentu yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah Ancient Spirit yang dituliskan menyembah Dilimbabbar? Saya pribadi pada tulisan ini belum mendalami soal Dilimbabbar, sehingga untuk dugaan pertama akan jatuh pada Kuhenki, mengingat eksistensi mereka dan hubungan salah satu Kuhenki dengan Project Moongazer. Setelah ini kita akan bahas bareng-bareng soal topik bulan yang dihadirkan. Hanya untuk quest saya letakkan di akhir, sementara sebelum itu saya pengen fokus bedah semua panorama dan fenomena yang bisa saya tarik pembahasannya. Oke, waktu trailer Luna 8 muncul, mungkin sebagian teman-teman yang nobar kemarin ingat istilah yang langsung saya lontarkan pada saat itu, yaitu Lunar Reconstruction. Istilah ini pertama kali muncul pada patch 5.5 di World Quest Gunung Api Tolan, sebuah proyek misterius dari Syuh-Kotl yang dikatakan pada quest tersebut, proyek ini setara dengan Astral Assemblage yang dikatakan akan mengundang kekaguman dari Nibelung. Nah, sayangnya Lunar Reconstruction tidak pernah muncul lagi, bahkan belum tentu akan muncul pada patch depan. Hanya saja melihat peradaban yang ada pada bulan, saya pikir aman untuk mengatakan yang kita lihat pada trailer akan berhubungan dengan Lunar Reconstruction. Nah, apabila dugaan ini benar, saya pikir terdapat satu sumber daya yang cukup berbahaya di bulan nantinya. Yang mana sumber daya inilah yang mungkin akan jadi kunci reinkarnasi dari Dragon Sovereign Pyro. Dikatakan pada surat Ohkan di Tonatiuh, Saurian Natlan sudah keluar dari jalur evolusi kaum naga. Faktornya dia duga adalah karena Primal Fire atau Phlogiston sudah tidak murni lagi. Kebetulan Rene di penelitiannya di Narzizen Cruz pernah mendalami studi tentang benda langit yang diberikan Primal Fire. Studi demikian sepertinya berhubungan dengan percobaan di Natlantea zaman Syuh-Kotl, mengingat ketika itu Syuh-Kotl masih ada. Dan seharusnya Primal Fire yang digunakan tersebut adalah Phlogiston murni.
Nah, terkait apakah phlogiston tersebut kemudian membeku di dalam bulan atau justru menjadi bahan bakar senjata bulan, untuk itu saya pribadi belum bisa merabanya. Hanya saja terdapat miniatur yang ada pada kota suci Tolan dan miniatur tersebut adalah astral assemblage atau lift yang ada pada kota tersebut. Dan fungsi serupa juga bisa kita temukan pada salah satu fasilitas yang ditampakkan pada trailer Luna 8. Nah, jadi sebenarnya Columbina itu bukan membangun segala fasilitas yang ada di bulan dari nol, yang mana fasilitas itu saya duga sudah ada sejak lama, hanya saja Columbina beres-beres bulan dan kemudian menemukan segalanya. Dan tentu tidak hanya fasilitas saja, tapi sepertinya lengkap dengan segala maksud dari fasilitas tersebut dibangun. Bahkan nih ya, kalaupun ternyata nantinya terungkap bahwa ternyata bulan adalah usaha terakhir untuk kabur dari The Omega, tidak terlalu mengejutkan melihat betapa habitable-nya tempat tersebut. Bahkan sistem Irminsul pun sepertinya dicoba dibangun pada bulan. Satu hal yang unik yang bisa saya temukan pada preview panorama bulan adalah sebuah dugaan, mungkinkah bulan di Tivat akan punya atmosfer? Nah, sebagaimana yang teman-teman tahu, bulan sendiri tidak memiliki atmosfer kompleks layaknya bumi, sehingga tidak memungkinkan adanya angin di permukaan bulan. Hanya saja nampak pada VV, angin berhembus cukup konstan pada permukaan bulan, sehingga kemungkinan lapisan-lapisan atmosfer akan menjadi penyusun dari frost moon. Adanya lapisan atmosfer itu juga selaras dengan fungsi dari frost moon bagi kaum naga yang dikatakan sebagai Space Lifeform Station, serta bertindak sebagai pusat eksperimen kehidupan bulan. Selain itu, nampak pada salah satu frame bahwa bulan memiliki semacam lapisan bercahaya yang melindunginya. Saya duga itulah lapisan atmosfer bulan, sebagaimana kalau teman-teman search perihal tampilan atmosfer bumi yang memiliki rupa sejenis. Kemudian bukti keberadaan atmosfer juga diperkuat dengan adanya frame yang satu ini. Sepengetahuan saya, fenomena ini disebut sebagai sundog, atau mungkin lebih sederhana matahari semu. Fenomena optik dari matahari yang ditimbulkan karena adanya kristal es pada lapisan atmosfer, sehingga seolah-olah matahari memiliki kembaran atau lingkaran halo yang mengelilingi matahari. Nah, fakta bahwa bulan akan punya atmosfer, kemudian habitable, itu membuat bulan sendiri saya rasa daripada disebut sebagai sebuah satelit, mungkin cocok disebut sebagai mini planet yang mengorbit pada planet Tivat. Tapi sepertinya satelit layak huni lebih tepat sih ya, mengingat bulan di Genshin sendiri dibuat secara artifisial. Topik ini sebenarnya sudah pengen banget saya angkat pada Luna 4 beberapa bulan lalu, tapi karena kekurangan data, saya tidak jadi mengangkat topik ini. Untuk saat ini, saya melihat sebuah peluang bahwa benda angkasa bersinar yang sudah beberapa kali nampak pada bidang pandang dari bulan ke Tivat, kemungkinan adalah Morning Star atau bintang fajar. Nah, panorama ini pertama kali muncul pada Luna 4 ketika Columbina mengajak traveler ke bulan. Kemudian tidak pernah nampak lagi hingga akhirnya pada special program penampakan yang sama turut hadir. Jadi seharusnya benda itu selalu ada di sana dan tidak pernah mengorbit jauh. Satu-satunya yang bisa saya jadikan jawaban saat ini adalah bintang fajar. Tepatnya bintang fajar yang dimention oleh Iluga pada karakter story-nya, yang dia katakan terbit di langit timur Tivat. Saya juga coba cari referensi soal panorama planet Venus yang memang paling umum dikaitkan dengan bintang fajar, dan temuan saya penampakannya cukup mirip dengan apa yang ditampilkan dalam in-game. Nah, sebenarnya perihal ini masih debatable, utamanya kita harus mencari tahu lokasi pasti dari terduga bintang fajar ini. Apabila lokasi persisnya berada di luar langit palsu, maka akan ada sebuah kemungkinan baru bahwa dia bukanlah bintang fajar, melainkan pale star yang dimention oleh Koitar pada Celestial Gift. Salah satu hal yang dimention pula pada special program adalah keberadaan dari Archeolun Energy yang sayangnya pembawa acara tidak membeberkan lebih jauh perihal sumber daya yang satu ini, kecuali kapabilitasnya untuk memanipulasi gravitasi. Nah, kalau kita menilik berdasarkan etimologi, saya pikir inilah nama resmi dari hal yang pernah muncul secara tidak langsung pada Archon Quest Luna 4. Ya, ketika Arya memeriksa energi Kufahki dari Columbina, dia memastikan bahwa energi tersebut bukanlah milik Dewi Bulan, melainkan orisinil milik Columbina. Sehingga kekuatan yang dimiliki oleh Dewi Bulan
seharusnya memiliki istilah yang berbeda, dan saya pikir Arkielun adalah istilah yang tepat. Melihat dari asal katanya, kata Arkio harusnya berasal dari bahasa Yunani yaitu Arkaios, yang memiliki makna primitif, mula-mula atau purba, sehingga apabila digabungkan dengan Luna, maka bisa diartikan sebagai kekuatan bulan purba. Konsep yang jelas lebih tua dari kekuatan Columbina itu sendiri, tapi tentu kita nantikan penjelasan lebih dalamnya pada saat in-game. Nah selain itu, Columbina sendiri pada salah satu preview dialog menyampaikan bahwa ada fenomena yang bernama Arkielun Storm karena adanya ketidakstabilan pada lunar sea yang menyebabkan kekuatan bulan purba menjadi menyebar. Kalau dugaan saya tidak salah, Arkielun Storm kemungkinan mengambil referensi dari Oceanus Procellarum atau lautan badai yang ada di permukaan bulan dan mencakup sekitar 10% bagian dari bulan itu sendiri. Uniknya, Oceanus Procellarum terbentuk akibat adanya endapan magma beku dari vulkanik kuno, yang mungkin kalau di Genshin akan disebabkan oleh Arkielun. Nah uniknya juga adalah misi Luna 8 yang dijalankan oleh Soviet, kebetulan terjadi kegagalan pada pelaksanaannya, dan gagalnya bertempat pada Oceanus Procellarum. Selain itu dari beberapa sumber yang saya baca juga, ternyata pada Oceanus Procellarum terjadi sebuah anomali gravitasi. Dalam artian tarikan gravitasi pada beberapa titik itu berbeda dengan permukaan bulan lainnya. Dugaan dari penelitian mengatakan hal ini terjadi karena energi internal bulan yang salah satunya disebutkan karena densitas magma beku yang lebih padat pada beberapa bagian. Poin kemiripannya sendiri adalah Arkielun tadi disebutkan memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi gravitasi. Quest nanti kemungkinan besar akan terporos pada salah satu proyek misterius yang saat ini dikenal sebagai Project Moongazer. Tidak diketahui secara jelas proyek ini seperti apa, tapi yang jelas dengan segala fasilitas yang dibangun, termasuk pusat kendali bulan, lingkungan yang habitable, circumlunar zone yang saya duga adalah semacam fasilitas transportasi, hingga satelit untuk menangkap kehidupan, segalanya berhubungan dengan Project Moongazer. Hanya fungsi tempur saja yang saat ini saya masih ragu apakah berhubungan atau tidak. Sebenarnya berkaca dari fungsi segala fasilitas, kemudian dari segi linguistik, yang mana Moongazer memiliki makna menatap dari bulan, untuk saat ini saya menduga ada dua probabilitas soal proyek yang satu ini. Pertama adalah usaha yang pernah dilakukan oleh Syuh-Kotel untuk mencari keberadaan Nibelung di Sea of Stars. Lore ini sudah muncul sejak patch 5.8 saat rilisnya Ineva, yaitu pada weapon Ineva disebutkan Syuh-Kotel pernah sampai pada tempat yang disebut sebagai Lunar Thrones demi meminta bantuan Dewi Bulan untuk mencari jejak Nibelung. Hanya saja saat itu Syuh-Kotel tidak mendapatkan jawaban dari Dewi Bulan. Dan sepertinya usaha itu terus dilakukan oleh Syuh-Kotel mengingat dia baru berhenti melakukan itu saat Nibelung tiba. Jadi usaha Syuh-Kotel adalah satu probabilitasnya. Probabilitas kedua, proyek ini adalah mencari tempat teraman di Sea of Stars sebagai usaha agar Tifa terhindar dari The Omega. Nah begini, Nibelung saya pikir dalam kondisi peaknya adalah naga yang sangat cerdas dan calculated. Perlu diingat, dia itu menolak ajakan Voyager untuk pergi ke Sea of Stars, tetapi akhirnya tetap pergi setelah menciptakan 3 bulan. Arah perginya sendiri setidaknya dari sudut pandang orang Hyperborea mencari Daughter of Star. Nah saya pikir dengan sifat Nibelung yang calculated, hampir tidak mungkin dia secara random menuju lokasi tertentu pada Sea of Stars dan berharap seseorang yang dia cari ada di sana. Nah kecurigaan saya, data yang didapatkan oleh Nibelung dari Project Moongazer lah yang dijadikan basis aksi Nibelung pada saat itu, walaupun berujung pada kegagalan. Ya, saya hanya memberikan dua interpretasi tersebut saja karena data memang belum memadai untuk proyek yang satu ini. Nah, dengan adanya istilah baru untuk bulan di Tifat, yaitu di Limbabbar, membuka adanya referensi yang mungkin saja berbeda pada in-game nantinya. Di Limbabbar, seperti yang saya katakan, diambil dari mitologi Mesopotamia, dan ini bukanlah mitologi Mesopotamia pertama di Genshin, mengingat Nabu Malikata, khususnya nama Nabu, itu diambil dari dewa literatur dari Mesopotamia. Nah ini saya pikir kita masih perlu arsip in-game
Hanya ini membuka peluang bahwa Nabu Malikata sendiri pernah menjadi pelayan bulan juga layaknya Zibai. Apalagi Nabu Malikata memang tercatat pernah berada di langit walaupun cukup umum bagi malaikat. Kemudian kota pertama yang dibangun oleh dia bersama King Deshret adalah Ai-Khanum atau kota gadis bulan. Nah, tapi dengan adanya kesamaan mitologi dengan Dilim Babbar, mungkin bisa menjadi koneksi semu untuk sekarang. Nah, sayangnya setelah saya membaca setidaknya 3 referensi yang ada tentang Dilim Babbar, saya tidak menemukan banyak hal yang terlalu menarik referensinya, khususnya yang bisa dikaitkan dengan in-game. Jadi saya hanya memasukkan beberapa yang mungkin cukup clear untuk saat ini. Dilim Babbar atau Sin atau Nana dalam silinder seal Mesopotamia selalu digambarkan dengan simbol crescent moon. Lambang itu dikatakan mirip dengan tanduk banteng dan Dilim Babbar diasosiasikan dengan hewan tersebut. Menariknya pada salah satu frame di Luna 8, nampak bahwa patung Dewi Bulan memegang bulan sabit. Sangat berbeda dengan orang Hyperborea yang menggambarkan Dewi Bulan dengan fase bulan yang berbeda. Nah, penggambaran dari Ancient Spirit yang menggunakan istilah Dilim Babbar sepertinya lebih akurat, mengingat Dewi Bulan di Genshin menggunakan halo dengan bulan sabit. Selain itu, berbeda dengan bulan pada satelit bumi, sepertinya bulan di Genshin akan punya cahaya secara mandiri dan tidak harus memantulkan cahaya dari matahari. Soal ini, saya lupa apakah pernah ada di arsip atau tidak, akan tetapi melihat nama Dilim Babbar yang memiliki makna The Shining One Who Walks Alone, menandakan bahwa Dilim Babbar memiliki cahaya sendiri. Kemudian dalam catatan lain, Dilim Babbar memiliki 2 anak kembar dan merupakan representasi dari matahari dan bintang fajar. Saya harap dengan fakta ini ada, nantinya pada quest akan disinggung perihal eksistensi 2 celestial bodies tersebut, yang saya pikir akan punya peran lebih di masa yang akan datang. Terakhir, bulan pada Mesopotamia dikatakan memiliki julukan Great Boat of Heaven. Dan fungsi ini sebenarnya pernah muncul pada era Funerary War ketika penyembahan Dewi Bulan cukup masif di era tersebut. Dikatakan jiwa yang wandering akan dibawa pada Moon Capital dan medium transportasinya adalah kapal silver. Nah, sebenarnya ada satu fakta yang kurang penting saya rasa, yaitu Dilim Babbar merupakan dewa bulan yang memiliki konotasi ke arah maskulin. Tapi soal ini nggak begitu punya pengaruh besar di adaptasi cerita Genshin, sepengetahuan saya. Oke, jadi sebelum video ini menjadi studi tentang bulan alih-alih Genshin, saya putuskan untuk langsung masuk pada pembahasan terakhir dari analisa trailer kali ini, soal gambaran besar dari quest Moon Gazing sebagaimana special program. Questnya sendiri dimulai ketika Traveler dan Paimon melihat Columbina bertingkah aneh. Ya, ini kombinasi kata yang unik karena Columbina yang aneh bertingkah aneh. Nah, perilaku itu membuat Traveler dan Paimon penasaran hingga mengikuti Columbina ke suatu tempat dan berakhir pada reruntuhan kuno kaum naga. Dan tempat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah landasan pacu dari transportasi menuju bulan. Saya pribadi masih menghindari menggunakan kata roket, mengingat konsep transportasi ini menurut saya cukup mirip dengan Tonatiuh, sehingga mungkin akan punya nama khusus nantinya. Nah, pada fasilitas tersebut, Traveler dan Paimon akan bertemu dengan seekor Black Kuhenki yang nantinya akan memiliki nama Egi. Egi menegaskan bahwa Columbina saat ini sedang berada di bulan. Bermodalkan informasi itu, cukup bagi ketiganya untuk menuju bulan dan mencari keberadaan Columbina. Tempat mendarat ketiganya pada bulan adalah sebuah fasilitas yang terletak pada The Eye of Ibni Belum. Nah, saya pribadi sempat bimbang pada nama wilayah ini karena terkesan menggunakan nama cendekiawan muslim pada era Golden Age. Hanya saja tidak menemukan nama cendekiawan dengan kata kunci Belum. Selain itu, rima dari teksnya sendiri agak mengarah pada Nibelung, tapi kemudian memutuskan untuk lebih memilih menggunakan Mare Imbrium sebagai referensi Eye of Ibni Belum, karena Mare Imbrium merupakan nama dari kawah yang ada di bulan. Selain itu, dalam beberapa penggambaran, terutama semacam bidang mitologi, Mare Imbrium dikatakan adalah mata kanan dari Man in the Moon. Nah, sesampainya di bulan, rupanya bulan merespon kedatangan mereka, spesifiknya Egi yang tiba-tiba diangkut oleh salah satu fasilitas di sana. Dikatakan bahwa respon itu berasal dari hidden module
yang disebut sebagai Project Moongazer. Dan sepertinya eksistensi Eggy memang akan berkaitan erat dengan Project Moongazer. Nah, pencarian Columbina nanti juga akhirnya akan membawa mereka pada sebuah tempat yang habitable, yaitu Angian Circle. Dan pada tempat yang sama, Kuhenki sejenis Eggy berkeliaran dengan bebas. Nah, di sanalah ketiganya mendapatkan informasi tentang Columbina, yang mana ternyata Columbina sempat lewat tempat tersebut. Dan dia tidak sendirian, melainkan bersama Mega Kuhenki Titan yang dapat terbang di sekitaran bulan. Dan long story short, akhirnya pertemuan dengan Columbina bisa terjadi tepatnya pada satelit yang ada di atas bulan. Sinopsisnya pun ditutup pada special program, dan beberapa topik lain sepertinya akan dihadirkan pula pada quest berlangsung. Beberapa diantaranya The Dark Side of the Moon, sisi lain bulan yang mengungkapkan bahwa bulan adalah sebuah senjata. Lalu Moon Core, rahasia yang akan diungkapkan oleh Columbina nantinya. Lalu, fungsi primordial dari bulan yang akan dinarasikan oleh Arya, dan ini cukup menarik karena Arya semacam merespon perkataan seseorang. Padahal sebagaimana yang kita tahu, nasib Arya sudah tidak ada. Lalu, keberadaan Descender yang direspon oleh seorang wanita yang dimention pula oleh Arya, dan terakhir tentu adalah eksistensi individu yang tidak dikenal yang dikatakan datang ke bulan pada satu masa. Nah, dengan mempertimbangkan materinya yang sangat banyak, maka bisa jadi durasi dari questnya sendiri akan lebih panjang dari quest Temple of Space. Walaupun apabila penyampaian informasinya efektif, ada peluang juga bahwa durasinya akan lebih santai. Oke, jadi itu dulu untuk analisa trailer spesial program Luna 8 kali ini. Yang mana kabar sangat baik, kita mendapatkan 2 quest yang menarik, bahkan tanpa embel-embel Archon Quest. Saya pribadi tidak akan berkomentar lebih lagi, dan mari kita nantikan saja gimana questnya berjalan. Kalau teman-teman punya pendapat, atau punya referensi tertentu yang mau dijadikan acuan, langsung saja komentar, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para Descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada Astra.